Bab 41 Debu telah mengendap. Nama, Disciple Cashback System, saya diungkap oleh murid saya penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ini tidak mungkin. Pada saat yang sama, kehidupan di mata Duan Wuyi perlahan memudar. Namun, sebelum dia meninggal, dia berhasil merasakan aura yang sangat menakutkan di sekitar tubuh Yesuan. Dia hanya merasakan kekuatan seperti itu sekali saat dia masih hidup. Aura mengerikan yang dia rasakan saat itu adalah milik Master Sekte Suanyin. Orang ini benar-benar telah mencapai alam inti emas pada usia 20 tahun. Semua kultivator di dinasti Qian besar telah tertipu. Bakat mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Sekte Suanyin benar-benar akan dihancurkan di tangannya? Namun, Duan Wuyi tidak memiliki cara untuk mengetahui seperti apa masa depannya. Bagaimanapun, itu adalah pikirannya yang sekarat. Wus, hembusan angin kencang bertiup di sekitarnya, menyapu debu di tanah. Tidak jauh dari sana, Baduluo menyaksikan pemandangan ini dan seluruh tubuhnya menegang. Dia menatap Yesuan dengan kaget. Orang ini berani membunuh seorang kultivator dari Sekte Suanyin, apakah dia gila? Semuanya akan segera beres. Pada saat ini, Yue perlahan mengangkat pedang di tangannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tidak, aku tidak ingin mati. Mata Baduluo dipenuhi rasa takut. Namun, saat kilatan pedang yang cemerlang melintas, kepala Baduluo terpisah dari tubuhnya. Sebelum kesadarannya yang terakhir menghilang, Baduluo sepertinya mengingat orang-orang yang telah tewas di tangannya. Mereka berdiri diam di ujung terowongan gelap, menatapnya dengan tenang. Huhu, angin kencang di sekitarnya semakin kencang. Poni di dahinya didorong ke belakang telinganya. Pakaiannya, yang berlumuran darah segar, berkibar tertiup angin. Yue, yang memegang pedangnya di tangannya, linglung. Semuanya sudah berakhir, dia telah membalaskan dendam semua penduduk desa Linsi. Orang tuanya, kakek kepala desa, Bibi Wang, serta penduduk desa Linsi lainnya, kematian mereka akhirnya terbalaskan. Namun, saat dia membunuh Baduluo, seluruh tubuhnya remuk ke tanah, dan dia merasa kehilangan. Penglihatan Yue kabur. Dia, yang telah membantai para bandit tanpa menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi, sekarang terisak-isak di tanah. Saat dia memegang pedang di tangannya dan setengah berlutut di tanah, wajah-wajah keluarganya dari bertahun-tahun yang lalu terus muncul di benaknya. Yue, kakak Yue, Yue kecil. Yue sepertinya melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu melambai padanya. Anak-anak nakal dari desa Linsi itu sedang bermain satu sama lain, ayahnya yang sudah tua baru saja kembali dari memotong kayu bakar di gunung dan ibunya sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Bunyi gemerincing. Pada saat ini, awan gelap di langit memancarkan kilatan cahaya, sementara guntur bergemuruh di langit di atas. Tetesan air hujan mulai jatuh, melukiskan pemandangan kematian yang suram. Pada saat yang sama, ilusi dalam pikiran Yue tiba-tiba memudar. Sebuah tangan besar dan hangat dengan sabar mengusap kepalanya. Guru, tubuh Yue bergetar. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihan di hatinya. Dia tiba-tiba berbalik dan memeluk Yesuan. Kebencian, tekanan, dan sakit hati yang telah ditekan dalam-dalam di hatinya selama 2 tahun terakhir menggelegak keluar pada saat ini. Dia akhirnya membalas dendam secara pribadi atas kematian hampir 3.000 orang di desa Linsi. Saat itu, dia sering memikirkan identitasnya sebagai satu-satunya yang selamat dari desa Linsi. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk membalas dendam pada para bandit itu, dan dia merasakan tekanan yang tak tertandingi karenanya. Jika bukan karena kebencian dan keinginan untuk membalas dendam di hatinya, dia tidak akan bisa bertahan di Sekte Qingyun. Dia pernah berpikir bahwa jika dia benar-benar berhasil membalas dendam untuk desa Linsi di masa depan, maka dia akan bisa mati tanpa penyesalan. Desa Linsi bukan hanya kampung halamannya, tetapi juga seluruh dunianya. Ketika penduduk desa Linsi jatuh di tangan para bandit, dunianya runtuh. Namun, keadaan sekarang berbeda. Dia memiliki seorang guru. Penampilan Yesuan seperti lilin, menerangi kehidupannya yang gelap. Di mana gurunya berada, di sanalah dunianya. Yesuan dengan lembut menepuk kepala Yue dan mengirimkan sedikit kekuatan lembut ke dalam tubuhnya untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Sesaat kemudian, Yue menjadi tenang. Guru, aku ingin kembali ke desa Linsi untuk melihat-lihat. Yue menyeka air mata di wajahnya dan berkata kepada Yesuan. Oke, Yesuan mengangguk dengan lembut, lalu membawa Yue ke Huang Ling dan Suemin.
Detik berikutnya, Yesuan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang sangat murni menyelimuti mereka saat mereka terbang menjauh. Setelah Yesuan dan yang lainnya pergi, langit bergemuruh dengan suara guntur, dan hujan deras turun. Itu seperti curahan hujan dari 9 surga. Itu membasuh semua darah di tanah. Penduduk desa yang diselamatkan bersujud. Terima kasih, Dermawan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Dermawan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Penduduk desa mengabaikan hujan yang turun saat mereka berlutut ke arah tempat Yesuan dan yang lainnya pergi. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal di tangan para bandit menyeka air mata dari pipinya dan bersujud dengan berat ke arah yang sama. Desa Linsi, desa yang dulunya dipenuhi tawa dan kebahagiaan kini hanya tinggal bayangan masa lalunya. Dinding-dindingnya retak di mana-mana, dipenuhi sarang laba-laba, dan perabotan penduduk desa sudah lama berjamur. Rumah-rumah juga dipenuhi air hujan, yang melewati atap-atap yang hancur. Rumput-rumput liar di desa itu setinggi pinggang orang dewasa. Guntur terus bergemuruh saat awan-awan tebal mengguyur daerah sekitarnya. Yue diam-diam menatap desa yang hancur itu, ingatannya tumpang tindih dengan pemandangan di depannya. Dia tampak linglung saat dia berjalan perlahan di desa itu. Tidak peduli seberapa deras hujannya, dia bekerja keras untuk menemukan tulang-tulang dan jenazah penduduk desa di tengah badai, dan menguburnya. Setelah menghabiskan setengah hari, Yue akhirnya mengubur tulang-tulang penduduk desa dan ibunya di desa itu. Kemudian, dia pergi ke hutan Netherworld untuk mencari tulang-tulang ayahnya. Setelah melakukan semua ini, Yue mendirikan sebuah monumen peringatan untuk menghormati mereka. Kemudian, Yue perlahan berjalan ke makam orang tuanya dan berlutut sambil menangis. Hujan perlahan menetes ke wajahnya, bercampur dengan air matanya. Dalam benak Yue, dia masih bisa melihat dan mendengar tawa riang orang tuanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan dirinya dalam kenangan masa lalu. Yue duduk di samping tempat tidurnya, di ruangan yang agak redup, ibunya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Yue, ingatlah untuk melupakan. Kamu harus terus hidup. Selama kamu bisa menjalani kehidupan yang aman dan bahagia, ayah dan ibu tidak akan menyesal. Saat kata-katanya menghilang, nyala lilin yang samar-samar menerangi ruangan itu padam. Yue tinggal di depan makam orang tuanya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, senyum cerah muncul di wajah Yue. Kemudian, dia bersujud di depan batu nisan orang tuanya lagi. Ayah, ibu, kalian tidak perlu khawatir. Yue pasti akan terus bahagia. Karena Yue telah bertemu dengan guru terbaik di dunia. Badai hujan datang dan pergi. Setelah Yue memberi penghormatan kepada orang tuanya, awan gelap di langit perlahan menghilang. Namun, pakaian Yue basah kuyup karena hujan, dan pakaian itu melekat erat di tubuhnya. Karena kultivasi Yue telah mencapai tingkat kelima dari alam esensi sejati, dia menggunakan kekuatan esensi sejati di tubuhnya untuk menguapkan air dari pakaiannya. Baiklah, ayo pergi ke kota Jiangqing. Yesuan mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menyapu dengan tangannya. Seekor binatang iblis yang sangat besar tiba-tiba muncul dari kehampaan. Ini adalah Blazing Plume yang telah diperolehnya dari imbalan umpan balik sistem. Tingkat Blazing Plume telah mencapai level 5, dan kekuatannya sebanding dengan seorang kultivator alam formasi inti. Yesuan juga memeriksa kekuatan Blazing Plume secara singkat. Kekuatan binatang iblis ini telah mencapai tahap tengah alam formasi inti. Bulunya berwarna merah, dan mahkota di kepalanya dipenuhi dengan kekuatan elemen api yang kuat. Cakar Blazing Plume sangat tajam, dan seluruh tubuhnya cukup besar untuk membawa 7 atau 8 kultivator. Mungkinkah ini tunggangan baru tetua Ye? Huang Ling dan Sue Min, yang berada di sampingnya, terkejut dengan kemunculan Blazing Plume. Mereka merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat dari binatang iblis ini, hampir sebanding dengan para tetua Sekte Qingyun. Tunggangan tetua Ye sudah menjadi binatang iblis level 5. Dari situ, orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Sepertinya spekulasi mereka tentang Yesuan saat itu sangat mungkin benar. Memikirkan hal ini, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka melihat makna tersirat di mata masing-masing. Kekuatan Elder Yesuan sudah pasti melampaui ranah formasi inti. Selain itu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia sudah menjadi kultivator ranah inti emas. Bahkan pemimpin Sekte Qingyun tidak memiliki kekuatan seperti itu.
Apakah ini berarti bahwa Elder Ye Xuan sudah lebih kuat dari pemimpinnya? Jika keluarga kekaisaran dinasti Qian besar mengetahui kekuatan Elder Ye Xuan, mungkin peringkat dan evaluasi Sekte Qingyun juga akan dinaikkan. Yang terpenting, Elder Ye Xuan baru berusia 20 tahun. Tampaknya gelar Elder Ye Xuan sebagai jenius terkuat dalam 1000 tahun terakhir Sekte Qingyun perlu diubah. Mungkin lebih tepat untuk memanggilnya jenius terkuat sejak berdirinya Sekte Qingyun sekarang. Jika Ye Xuan adalah seorang jenius dari sekte lain, Huang Ling dan Sue Min pasti akan merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi dia adalah seorang tetua dari Sekte Qingyun, jadi mereka hanya merasa gembira dengan wahyu ini. Pada saat ini, Ye Xuan tidak tahu tentang apa yang dipikirkan kedua fangirlnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dengan ekspresi tenang, dan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya membanjiri keluar, menyelimuti Blazing Plume, serta Yue dan yang lainnya, di dalam. Itu mengisolasi mereka dari tetesan air hujan yang tersebar di luar. "Ayo pergi," kata Ye Xuan, dan kemudian naik ke atas Blazing Plume. Yue dan yang lainnya melihat ini dan segera mengikutinya. Pekik, Blazing Plume mengepakkan sayapnya yang besar, lalu terbang menuju kota Jiangqing. Sekte Suanyin. Sebagai sekte peringkat kedua di dinasti Qian Agung, Sekte Suanyin memiliki 20 tetua, dan setiap tetua memiliki istananya sendiri. Pada saat ini, suara marah terdengar dari istana salah satu tetua. "Sialan, siapa itu?" Seorang lelaki tua berambut putih dengan janggut terlihat di dalam. Ekspresi marah terlihat di wajahnya, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Jika dia tidak berpegang teguh pada sedikit akal sehat yang tersisa di benaknya, istana megah ini akan berubah menjadi debu dalam sekejap. "Siapa yang berani membunuh muridku?" Pupil mata lelaki tua itu dipenuhi amarah, dan janggutnya yang panjang bergetar. Lelaki tua ini adalah tetua ke-9 dari Sekte Suanyin, Li Wuji. Dalam waktu kurang dari 3 hari, 2 muridnya telah meninggal, dan mereka juga merupakan 2 muridnya yang paling berharga, Duan Wuji dan Duan Wui. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat mereka menjalani pelatihan tugas, dia telah memberi mereka berdua kartu truf untuk melindungi hidup mereka. Mereka akan dapat lolos tanpa cedera bahkan jika mereka berhadapan dengan seorang kultivator alam formasi inti tingkat puncak. Bahkan jika mereka benar-benar menghadapi alam formasi inti, siapa yang berani menyinggung mereka begitu identitas mereka terungkap. Namun lampu jiwa mereka telah padam. Seseorang yang mampu membunuh murid-muridnya meskipun mereka memiliki kartu truf setidaknya berada di alam roh ungu tingkat ke-9 atau ke-10. Di seluruh dinasti Qian besar, seseorang yang mampu membunuh murid-murid pribadinya tanpa takut pada Sekte Suanyin. Mungkinkah gerbang Qian telah bergerak? Memikirkan hal ini, ekspresi Li Wuji berubah. Gerbang Qian adalah sekte nomor 1 di dinasti Qian besar. Orang sudah bisa mengetahui hubungan antara gerbang Qian dan dinasti Qian besar dari namanya. Para pemimpin sekte teratas semuanya tahu bahwa keluarga kerajaan dinasti Qian besar berdiri di belakang gerbang Qian. Ketika dinasti Qian besar berdiri, begitu pula gerbang Qian. Keduanya memiliki sejarah yang sama di benua ini, dan yang terakhir selalu menjadi sekte nomor 1 teratas di dinasti Qian besar. Bahkan setelah ribuan tahun, gerbang Qian tetap berada di tempat yang sama. Ini adalah kekuatan mengerikan dari dinasti Qian besar. Karena itu, meskipun Sekte Suanyin ingin mengumpulkan kekuatan Qi dan esensi darah, mereka hanya dapat melakukannya secara rahasia tanpa memberitahu dinasti Qian besar. "Kemarilah." Li Wuji menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Bawahan ini memberi salam kepada tetua Li. Begitu dia memanggilnya, seorang kultivator berjubah hitam bergegas masuk dan membungkuk hormat kepada Li Wuji. Kultivator ini adalah pengawas Sekte Suanyin, dan dia bertanggung jawab untuk menangani masalah tetua. "Aku ingin kau menemukan pembunuh Duan Wuji dan Duan Wui dengan cara apapun." Li Wuji berkata dengan ekspresi dingin. "Ya, tetua Li." Kultivator berjubah hitam itu mengangguk dan menghilang dalam kilatan cahaya hitam. Pada saat yang sama, gerbang istana ditutup rapat, dan Li Wuji duduk di singgasana dengan kaki disilangkan, ekspresinya tidak yakin. Jika pembunuhnya benar-benar seseorang dari dinasti Qian besar atau gerbang Qian, dia harus menelan penghinaan ini. Namun, jika itu adalah sekte lain, maka mereka harus menghadapi kemarahan Sekte Suanyin yang mengerikan. Seseorang yang berani membunuh murid pribadi seorang tetua Sekte Suanyin jelas tidak peduli dengan Sekte Suanyin. "Saudara Li." Pada saat ini,
sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula besar. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak terlihat mendorong gerbang istana hingga terbuka, dan seorang lelaki tua berambut putih masuk dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lelaki tua ini adalah tetua ke-8, Guda. Kakak Gu, ada apa? Melihat ini, Li Wuji tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini ada hubungannya dengan Ye Xuan. Guda menatap Li Wuji dengan ekspresi aneh, Ye Xuan. Li Wuji menyipitkan matanya saat tatapannya jatuh pada Guda. Apakah Sekte Qingyun mencari balas dendam karena kematian Ye Xuan? Tidak, mendengar ini, Guda menggelengkan kepalanya. Itu benar, bagaimana mungkin Sekte Qingyun biasa menjadi musuh kita demi Ye Xuan? Li Wuji tersenyum acuh tak acuh. Peringkat Sekte Qingyun jauh lebih rendah daripada Sekte Suanyin, dan kekuatan keseluruhannya juga tertinggal dari mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menantang Sekte Suanyin? Bahkan jika Sekte Qingyun ingin menyelidiki masalah Ye Xuan, mereka hanya dapat mengatakan bahwa ada banyak kultivator yang bertarung untuk teratai kekacauan 7 warna pada saat itu, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa korban akan terjadi. Sejak zaman kuno, harta karun diperoleh oleh mereka yang mampu mendapatkannya. Jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka secara alami akan mendapatkan harta karun ini. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Meskipun Ye Xuan dikepung dan diracuni, itu bisa dijelaskan sebagai kecelakaan, dan itu hanya berarti bahwa pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan harta karun ini. Jika Sekte Qingyun benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, satu-satunya metode penyelesaian yang layak adalah mengirim satu perwakilan untuk berduel dengan perwakilan Sekte Suanyin di arena. Namun, kekuatan keseluruhan Sekte Suanyin jauh melampaui Sekte Qingyun. Setiap tetua Sekte Suanyin tidak lebih lemah dari para tetua Sekte Qingyun, hanya lebih kuat. Baik itu pertempuran satu lawan satu atau kelompok, Sekte Suanyin sama sekali tidak takut. Sekte Qingyun tidak mencari balas dendam, tetapi itu karena saya telah menerima berita bahwa Ye Xuan kemungkinan besar akan baik-baik saja. Dia masih hidup. Guda menatap Li Wuji dan berkata perlahan. Apa, orang itu masih hidup? Melihat ini, ekspresi wajah Li Wuji berubah, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang itu telah diracuni begitu dalam sehingga meridian dan dantiannya telah rusak. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Aku juga tidak yakin, tetapi anak buahku baru-baru ini melihatnya mengendarai burung api dan meninggalkan Sekte Qingyun. Guda menarik napas dalam-dalam saat mengatakan semua ini dengan ekspresi serius. Tidak mungkin, orang itu diracuni oleh bubuk 5 racun. Bagaimana dia bisa selamat? Li Wuji berkata dengan ragu. Bubuk 5 racun bukanlah racun biasa. Itu adalah racun tingkat atas yang disempurnakan oleh ahli racun tingkat 4 tingkat atas. Dalam hal mematikan, itu hampir sama kuatnya dengan racun tingkat 5. Poin terpenting di sini adalah bahwa bahan inti dari bubuk 5 racun adalah cairan beracun dari mulut binatang iblis tingkat 6. Yang disebut ahli racun dapat dianggap sebagai tipe alkemis. Namun, pil dan ramuan yang disempurnakan oleh ahli racun semuanya adalah barang yang sangat beracun. Mereka tidak seperti alkemis yang memurnikan pil obat. Orang ini hanya seorang kultivator alam pembentukan inti tingkat menengah. Bagaimana mungkin dia bisa menolak bubuk 5 racun? Selain itu, dia terluka parah saat itu. Biasanya, selain alkemis kelas 6 atau Raja Pil, tidak ada yang bisa menyembuhkan atau mengobati bubuk 5 racun. Untuk sesaat, mata Li Wuji dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Sekte Qingyun biasa memiliki koneksi atau sumber daya untuk menyewa seorang alkemis kelas 6? Tidak mungkin juga Ye Xuan memiliki keberuntungan untuk menemukannya. Aku juga tidak bisa menjaminnya, tetapi masih banyak saksi selain anak buahku. Namun, berdasarkan informasi yang kumiliki, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Ye Xuan masih hidup. Kata Guda, ketika dia mengetahui berita itu sebelumnya, wajahnya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Ye Xuan, yang telah diracuni parah oleh bubuk 5 racun, seharusnya sudah lama meninggal, dan mayatnya seharusnya sudah membusuk. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Kita harus memastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Jika jenius terkuat dari Sekte Qingyun dalam 1000 tahun ini benar-benar telah tumbang, beberapa orang tua yang tersisa di sana tidak akan mampu menghentikan rencana Sekte Suanyin kita. Tetapi jika Ye Xuan benar-benar masih hidup, maka Sekte Suanyin akan berada dalam masalah.
Li Wuji menggaruk dagunya dan berpikir keras, wajahnya penuh dengan kesungguhan. Guda tidak akan pernah bercanda dengannya tentang masalah sepenting itu. Meskipun Ye Xuan mungkin tidak hidup, dia harus mempertimbangkan kemungkinan berita ini benar. Jika Ye Xuan benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa, mungkin dia benar-benar dapat menyelesaikan bubuk 5 racun. Yang terpenting, Ye Xuan bukan hanya jenius terkuat dari Sekte Qingyun dalam 1000 tahun terakhir, dia juga jenius terkuat di antara generasi muda kultivator dinasti Qian besar. Dia adalah seseorang yang layak mendapatkan perhatian mereka. Menghadapi bakat yang begitu mengerikan, wajar saja jika mereka agak gugup. Hehe, tidak perlu terburu-buru. Guda mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Kakak Gu, apa maksudmu? Li Wuji mengerutkan kening. Kita berdua tahu betapa mematikannya bubuk 5 racun itu. Bahkan jika Ye Xuan cukup beruntung untuk selamat, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada fondasi kultivasinya. Sekarang, apalagi apakah dia dapat meningkatkan level kultivasinya, bahkan sulit untuk mengatakan apakah dia dapat mempertahankan kultivasi aslinya. Guda menjawab dengan percaya diri. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Xuan masih hidup, dia memang terkejut, tetapi ketika dia mengingat betapa mematikannya bubuk 5 racun itu, dia langsung menghela napas lega. Bubuk 5 racun itu sangat mematikan sehingga, bahkan jika Ye Xuan cukup beruntung untuk menetralkan racun itu, efek sampingnya pasti akan menyebabkan kerusakan permanen pada kultivasinya. Hahaha, aku memang terlalu cemas. Terima kasih banyak atas pengingat dari saudara Gu. Bubuk 5 racun tidak hanya dikenal karena sifatnya yang mematikan. Efek samping dari keracunannya hampir tidak dapat disembuhkan. Mendengar ini, alis Li Wuji yang berkerut rapat perlahan mengendur. Sayang sekali tidak ada yang membunuh seorang jenius seperti itu dengan tangannya sendiri. Mengingat bakat Ye Xuan yang mengerikan, ki dan esensi darah yang terkandung dalam tubuhnya pasti sangat kaya. Sayang sekali, pada saat itu, Li Wuji tidak bisa tidak mengingat saat dia bertarung untuk teratai kekacauan 7 warna. Banyak tetua sekte Suanyin telah bergandengan tangan dan membunuh seorang kultivator alam formasi inti sementara para ahli lainnya bertarung untuk harta karun itu. Mereka telah menyerap ki dan saripati darahnya ke dalam batu darah. Ki dan saripati darah yang terkandung dalam tubuh seorang kultivator alam formasi inti telah melampaui imajinasi mereka. Para tetua yang tamak itu kemudian mengarahkan pandangan mereka pada Ye Xuan. Tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah bahwa teratai kekacauan 7 warna telah jatuh ke tangan Ye Xuan. Selain itu, bakat Ye Xuan terlalu mengerikan. Jika dia dibiarkan tumbuh dan berkembang, sangat mungkin dia akan menjadi ancaman bagi Sekte Suanyin. Terlebih lagi, pada saat itu, pemimpin Sekte Qingyun dan para tetua lainnya sudah terikat di tempat lain. Tidak peduli seberapa kuat Ye Xuan, dia bukanlah tandingan bagi upaya gabungan para tetua ini. Mereka pasti akan dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, yang membuat mereka merasa agak menyesal adalah ketika para tetua Sekte Qingyun melihat bahwa Ye Xuan dalam bahaya, mereka menyingkirkan lawan-lawan mereka dengan mengorbankan cedera dan langsung menyerah dalam pertarungan untuk teratai kekacauan 7 warna untuk menyelamatkan Ye Xuan. Jika Ye Xuan benar-benar hidup, mustahil baginya untuk mengungkapkan dirinya secara terbuka. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa dia diam-diam berencana untuk membalas dendam pada Suanyin kita. Pada saat ini, Guda berbicara lagi. Benar sekali, sepertinya perlu bagi kita untuk mendengar ini. Li Wuji mengangguk setuju. Namun, sedetik kemudian, ekspresinya berubah drastis. Jika Ye Xuan benar-benar hidup, dia pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam pada Sekte Suanyin. Kekuatan Ye Xuan saat ini pasti tidak akan dapat kembali ke puncaknya sebelumnya, dan kekuatan Sekte Qingyun tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Suanyin, jadi pihak lain pasti tidak akan memilih untuk membalas dendam secara terbuka. Dengan demikian, bagaimana dia akan membalas dendam pada Sekte Suanyin? Satu-satunya metode adalah membasmi fondasi fundamental Sekte Suanyin. Jelas bahwa pilihan terbaik adalah melenyapkan para kultivator berbakat dari Sekte Suanyin. Sialan, memikirkan hal ini, Li Wuji menarik kembali pandangannya, wajahnya berganti-ganti antara nuansa ungu dan hijau. Tiba-tiba dia mengerti mengapa Duan Wuji dan Duan Wuyi jatuh. Mengingat kekuatan gerbang Qian, mustahil mereka akan menargetkan murid pribadi para tetua Sekte Suanyin. Terlebih lagi, jika keluarga kerajaan dinasti Qian besar mengetahui bahwa mereka sedang mengumpulkan ki dan saripati darah,
masalah ini tidak akan berakhir hanya dengan kematian dua murid pribadi. Selain gerbang Qian dan keluarga kerajaan dinasti Qian besar, sekte-sekte papan atas lainnya tidak berani menyinggung sekte Suanyin. Namun, sekte Qingyun berbeda. Jika Ye Xuan selamat, maka pembunuh yang membunuh Duan Wuji dan Duan Wuyi kemungkinan besar adalah Ye Xuan. Orang ini membalas dendam pada sekte Suanyin. Meskipun kekuatan Ye Xuan memang akan menurun, mustahil baginya untuk menurun di bawah alam formasi inti. Seorang kultivator alam formasi inti akan dengan mudah dapat membunuh murid pribadi alam Saripati sejati. Sialan, kita harus memastikan apakah Ye Xuan masih hidup atau tidak sesegera mungkin. Jika orang ini masih hidup, kedua muridku kemungkinan besar mati di tangannya. Tidak hanya itu, nyawa para kultivator jenius kita yang lain juga dalam bahaya. Li Wuji menatap Guda dengan ekspresi serius. Ekspresi Guda berubah drastis saat mendengar ini. Dia memang mengabaikan masalah serius ini. Aku akan memerintahkan para kultivator jenius yang berlatih di luar untuk kembali ke sekte sesegera mungkin. Lagi pula, jika Ye Xuan benar-benar hidup, kita pasti tidak bisa membiarkannya mengetahui bahwa sekte Suanyin sedang mengumpulkan Qi dan esensi darah. Pada saat itu, ekspresi Li Wuji dan Guda sangat serius. Situasinya lebih serius daripada yang mereka duga sebelumnya. Jika Ye Xuan mengetahui bahwa mereka sedang mengumpulkan Qi dan Saripati darah, dia pasti akan melaporkannya kepada keluarga kerajaan dinasti Qian besar untuk membalas dendam. Pada saat itu, sekte Suanyin harus menanggung amukan keluarga kerajaan dinasti Qian besar dan gerbang Qian. Kedua sosok ini tiba-tiba berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang di kejauhan. Pada saat yang sama, para tetua sekte Suanyin muncul dari istana mereka dengan kekuatan penuh. Dapat dikatakan bahwa Li Wuji telah mengetahui siapa pembunuh sebenarnya secara tidak sengaja. Namun, yang tidak dia ketahui adalah, bukan saja kekuatan Ye Xuan tidak menurun, tetapi dia juga telah menembus ke alam inti emas, dan dapat membunuhnya dengan mudah dengan lambaian tangannya. Yang terpenting, Ye Xuan tahu bahwa sekte Suanyin sedang mengumpulkan Qi dan Saripati darah. Hanya saja dia tidak bermaksud memberitahu keluarga kerajaan dinasti Qian besar tentang hal itu. Sebaliknya, dia ingin membersihkan sekte Suanyin sendiri. Ye Xuan tahu betul bahwa bahkan jika keluarga kerajaan dinasti Qian besar tahu tentang ini, untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara sekte-sekte teratas lainnya, mereka tidak akan secara langsung menghancurkan sekte Suanyin. Tepat ketika Li Wuji, Guda, dan yang lainnya mulai bergerak, Ye Xuan telah tiba di kota Jiangqing bersama yang lainnya. Tujuannya di sini juga sangat sederhana. Dia datang ke sini untuk memeriksa karakter Li Qingyan dan melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Tentu saja, Ye Xuan tidak terburu-buru untuk melakukan ini. Sebaliknya, dia memilih untuk membawa Yue dan yang lainnya ke sebuah penginapan di kota untuk tinggal, dan kemudian memilih untuk diam-diam mengamati perilaku Li Qingyan. Selain itu, dia juga berpikir untuk menanyakan tentang penilaian orang lain terhadap Li Qingyan di kota. Bagaimanapun, Li Qingyan adalah putri tertua dari keluarga Li, yang merupakan keluarga terkuat di kota Jiangqing. Orang-orang di kota Jiangqing pasti akan mengenalnya. Di sebuah restoran yang didekorasi dengan mewah, Ye Xuan duduk dengan tenang di sebuah ruangan pribadi sambil mendengarkan percakapan para kultivator di restoran itu dengan ekspresi tenang. Kudengar Chen Ping dari keluarga Chen berhasil bergabung dengan sekte Met Saber dan menjadi murid pribadi dari Master Sekte. Aku ingin tahu apakah berita ini benar. Saudaraku, beritamu sudah terlalu ketinggalan zaman. Masalah ini sudah lama menyebar ke seluruh kota Jiangqing. Ya Tuhan, bukankah keluarga Chen akan bangkit? Dengan sekte Met Saber sebagai pendukung mereka, aku khawatir mereka akan segera menjadi keluarga terkuat di kota Jiangqing. Hehe. Mereka tidak hanya akan menjadi keluarga terkuat, tetapi aku tidak berpikir akan ada 3 keluarga besar di kota Jiangqing di masa depan. Aku khawatir keluarga Li dan Zhu akan hancur. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Master Sekte dari Sekte Met Saber adalah ahli tingkat atas di tahap awal alam inti virtual. Dengan keluarga Chen di bawah perlindungannya, bukankah mudah bagi keluarga Chen untuk menjadi keluarga terkuat di kota Jiangqing? Aku pernah mendengar tentang alam pembentukan inti, tetapi apa itu alam inti virtual? Hehe, saudara, kamu harus tahu bahwa alam pembentukan inti dibagi menjadi 3 alam. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah alam inti virtual, alam inti sejati, dan alam inti emas.
Raja dari dinasti kian besar kita adalah ahli super di alam inti emas. Aku tidak menyangka bahwa alam pembentukan inti dibagi lagi menjadi 3 alam. Apakah itu berarti bahwa pemimpin Sekte Mad Saber hanya sedikit lebih lemah dari raja kita dengan 2 alam? Kurasa begitulah. Jangankan alam formasi inti, jika aku punya kesempatan untuk melangkah ke alam esensi sejati dalam hidupku, leluhurku akan bangkit dari kubur mereka. Beraninya aku mengincar alam formasi inti yang tak terkalahkan. Namun, keluarga Li memang sangat tidak beruntung. Pemimpin keluarga Li akhirnya membunuh binatang iblis itu, tetapi dia disergap oleh musuh-musuhnya dalam perjalanan kembali. Dikatakan bahwa luka pemimpin keluarga Li sangat serius. Jika dia ingin pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Tepat sekali, untuk menyembuhkan luka ayahnya, nona muda keluarga Li melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Jiaohei untuk pelelangan mereka untuk membeli obat penyembuh. Aku ingin tahu apakah dia berhasil membeli sesuatu yang berguna. Bukankah sudah jelas, ketika mereka kembali, mereka tampak seperti sedang linglung. Mereka jelas tidak mendapatkan apapun. Apakah luka Li Zeng yang pulih atau tidak, akhir dari keluarga Li sudah ditentukan. Tidak, keluarga Li masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Peluang bertahan hidup apa? Sangat mudah. Aliansi pernikahan dengan keluarga Chen. Apa? Aliansi pernikahan? Benar sekali. Tuan muda keluarga Chen, Chen Ping, sudah lama mengagumi Li Qingyan. Sayangnya, Li Qingyan tidak menyukai Chen Ping, jadi selama ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi sekarang, jika keluarga Li ingin bertahan hidup di kota Jiangqing, mereka hanya bisa memilih menikahkannya dengan keluarga Chen. Selama 2 hari terakhir, Yesuan mengunjungi setiap sudut kota Jiangqing. Dengan menyamar sebagai pelanggan di kedai teh, atau orang biasa di pasar, dia sudah cukup memahami situasi di kota Jiangqing. Ada 3 keluarga besar di kota itu, yaitu keluarga Li, keluarga Chen, dan keluarga Zhu. Di antara ketiga keluarga besar ini, keluarga Li adalah yang paling kuat. Bahkan jika keluarga Chen dan keluarga Zhu bekerja sama, mereka hampir tidak dapat melawan keluarga Li. Alasan terpenting di balik ini adalah bahwa kepala keluarga Li, Li Zhengyang, telah mencapai alam roh ungu tingkat ke-7. Sebaliknya, kepala keluarga Chen dan Zhu hanya mencapai alam roh ungu tingkat ke-6. Seperti yang diketahui semua orang, begitu seorang kultivator memasuki alam roh ungu, kesenjangan antara setiap alam minor sangat besar. Meskipun tidak sebesar alam formasi inti, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh kultivator tingkat rendah. Dalam keadaan normal, 2 kultivator alam roh ungu tingkat ke-6 yang bekerja sama akan hampir tidak dapat melawan seorang kultivator alam roh ungu tingkat ke-7. Selain itu, Li Zhengyang telah mencapai puncak level ke-7. Berkat hal inilah keluarga Li menjadi keluarga terkuat di kota Jiangqing. Namun, Li Zhengyang telah dikepung oleh musuh-musuhnya dan terluka parah. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Chen dan Zhu untuk menghadapinya. Kedua keluarga telah berencana untuk bergabung dan langsung melenyapkan keluarga Li. Namun, pada saat kritis, tidak seorang pun menyangka bahwa tuan muda keluarga Chen Ping, benar-benar berhasil bergabung dengan Sekte Mad Saber dan menjadi murid pribadi Master Sekte tersebut. Sekarang setelah mereka memiliki kultivator alam formasi inti sebagai pendukung mereka, tidak ada lagi alasan bagi keluarga Chen untuk bergabung dengan keluarga Zhu. Mereka dengan tegas meninggalkan keluarga Zhu dan berencana menggunakan kekuatan Sekte Mad Saber untuk langsung melenyapkan keluarga Zhu dan Li, sehingga menjadi keluarga terkuat di kota Jiangqing. Dihadapkan dengan seorang kultivator alam formasi inti yang sangat kuat, yang menunggu keluarga Li dan Zhu adalah kehancuran. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte Mad Saber akan tiba di kota Jiangqing dalam 2 hari. Baiklah, sekarang setelah aku mengetahui situasi dasarnya, saatnya mengunjungi keluarga Li. Yesuan perlahan meletakkan cangkir anggurnya, setelah itu sosoknya tiba-tiba menghilang dari restoran tanpa menimbulkan gerakan sedikit pun. Tuan muda Ye, daging sapi rebus yang Anda pesan sudah ada di sini. Mengapa aku tidak melihat siapapun di sini? Saat pelayan membawa daging sapi rebus yang terbuat dari binatang iblis tingkat 2, Red Bull, Yesuan sudah menghilang. Tuan muda, Anda sangat murah hati. Silakan datang lagi lain kali. Pelayan itu melihat koin emas cemerlang di atas meja dan tidak bisa menahan senyum. Dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan senyum minta maaf.
Agar Tuan Muda Ye ini bisa meninggalkan ruangan tertutup tanpa bersuara, dia harus menjadi seorang kultivator yang kuat. Selama 2 hari ini, Ye Xuan tidak hanya mengetahui situasi di kota Jiangqing, tetapi dia juga memperoleh pemahaman yang baik tentang karakter Li Qingyan. Meskipun keluarga Li adalah keluarga terkuat di kota Jiangqing, reputasi mereka sangat baik. Mereka tidak menindas orang lain dengan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka memperlakukan orang lain dengan hormat. Selain itu, mereka juga mendirikan tempat untuk memberikan bantuan kesejahteraan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tempat ini berada di bawah manajemen Li Qingyan. Meskipun banyak kultivator memuji karakter Li Qingyan, mereka tidak dapat mengubah nasib keluarga Li. Karena itu, mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Di mata Ye Xuan, kebaikan dan bakat bukanlah hal terpenting dalam hal menerima murid. Yang terpenting adalah kesetiaan. Dia paling membenci orang yang pelin-pelan dan tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, dengan imbalan umpan balik sistem, dia bukan satu-satunya penerima manfaat. Murid-muridnya juga akan menerima manfaat besar. Berdasarkan pengamatan selama 2 hari ini, Ye Xuan telah menyetujui Li Qingyan dari lubuk hatinya. Kota Jiangqing, kediaman keluarga Li. Di aula keluarga Li, sekarang hanya ada satu jalan keluar bagi kita. Mengapa kamu masih ragu-ragu? Aku juga tidak ingin mengorbankan kebahagiaan Qingyan, tetapi demi ribuan orang di keluarga Li kita, dan masa depan keluarga Li, kita harus menikahkan Qingyan dengan Chen Ping. Kepala keluarga, mengapa kamu masih ragu-ragu? Tatapan tetua pertama jatuh pada Li Zhengyang. Aku tentu tahu ini. Li Zhengyang, yang duduk di posisi terdepan di aula, tampak sangat pucat, dan auranya sangat lemah. Namun, dia masih mengangkat kepalanya dan menyela kata-kata tetua agung. Mengenai kelangsungan hidup keluarga Li, saya punya pertimbangan sendiri. Semuanya, berhentilah membahas masalah ini lebih lanjut. Semua orang bisa pergi. Li Zhengyang mengangkat kepalanya dan menatap para tetua saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kepala keluarga, kita tidak punya banyak waktu lagi. Anda tidak boleh linglung. Sebelum dia pergi, tetua pertama menatap Li Zhengyang dalam-dalam dengan penuh arti. Ketika Li Zhengyang mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Kilatan dingin melintas di matanya. Ketika tetua pertama melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia mendesah tak berdaya dan berbalik untuk pergi. Dia tentu tahu bahwa ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi keluarga Li. Bahkan jika mereka dapat memastikan kelangsungan hidup keluarga Li melalui pernikahan, keluarga Li tidak akan dapat mengangkat kepala mereka di depan orang lain di masa depan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Apakah mereka benar-benar akan melihat ribuan anggota keluarga Li mati sia-sia? Yang kuat memangsa yang lemah di benua Tianyuan. Pertarungan antara keluarga besar sangat kejam. Tidak ada yang akan mengasihani Anda hanya karena Anda lemah. Yang lebih kejam adalah, semakin lemah Anda, semakin banyak orang ingin menindas Anda. Keluarga Li memang sangat kuat sebelumnya, tetapi dengan Li Zhengyang terluka parah dan Chen Ping bergabung dengan Sekte Mad Saber, situasi di sekitar keluarga Li sekarang sangat mengerikan. Ambisi liar keluarga Chen telah sepenuhnya terungkap. Jelas bahwa mereka ingin menggunakan kekuatan Sekte Mad Saber untuk sepenuhnya melenyapkan keluarga Li. Sebelumnya, kedua keluarga itu sering berkonflik. Meskipun keluarga Li sangat kuat, mereka tidak dapat sepenuhnya menekan keluarga Chen. Selain itu, karena keluarga Li terlalu kuat, keluarga Chen dan keluarga Zhu biasanya membentuk aliansi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap salah satu dari mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, dendam antara keluarga Chen dan keluarga Li telah menumpuk. Sekarang keluarga Chen memiliki seorang kultivator alam formasi inti sebagai pendukung mereka, tidak mungkin mereka akan bersikap lunak terhadap keluarga Li. Keluarga Li hanya memiliki dua pilihan yang tersisa. Pertama, keluarga Li dapat meninggalkan kota Jiangqing. Namun, keluarga Li telah berakar di kota Jiangqing selama ratusan tahun, dan properti serta aset keluarga mereka semuanya berada di kota Jiangqing. Bagaimana mereka bisa tega pindah dari kota Jiangqing dengan begitu mudah? Selain itu, jika keluarga Li benar-benar ingin meninggalkan kota Jiangqing, keluarga Chen tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Yang terpenting, bagaimana para penguasa dan keluarga kota lain mengizinkan keluarga Li untuk pindah. Pilihan kedua adalah menikahkan Li Qingyan dengan keluarga Chen. Akan tetapi, jika mereka membuat pilihan seperti itu, keluarga Li akan menjadi cabang keluarga Chen.
Selama Sekte Mad Saber menjadi pendukung keluarga Chen, keluarga Li tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Meskipun pilihan seperti itu memang memalukan, keluarga Li tidak punya jalan keluar yang lebih baik. Seperti yang diketahui semua orang, Chen Ping sangat mengagumi Li Qingyan, tetapi Li Qingyan tidak tertarik pada Chen Ping. Yang terpenting, karena beberapa tindakan Chen Ping, Li Qingyan sebenarnya tidak menyukainya. Li Zhengyang juga sangat menentangnya pada awalnya. Pertama-tama, putrinya sendiri sangat membenci Chen Ping. Kedua, dia juga tidak menyukai karakter Chen Ping. Pria ini benar-benar playboy. Dia bermalas-malasan sepanjang hari, dan terus-menerus mencari gadis-gadis. Bagaimana dia bisa membiarkan putrinya ternoda oleh kotoran sapi ini? Apakah pemimpin Sekte Mad Saber itu buta? Bagaimana dia bisa menerima orang menyebalkan seperti itu sebagai muridnya? Li Zhengyang duduk sendirian di aula. Menatap aula kosong di depannya, dia mendesah dalam-dalam. Tetua pertama benar, dia tidak boleh begitu egois. Selain menjadi seorang ayah, dia juga kepala keluarga Li. Dia harus memikirkan masa depan keluarga Li. Kemudian, Li Zhengyang berjalan keluar dengan wajah pucat. Begitu dia melangkah keluar dari aula, dia melihat Li Qingyan berjalan ke arahnya. Qingyan, Li Zhengyang menarik napas dalam-dalam dan senyum muncul di wajah pucatnya. Ayah, melihat ini, Li Qingyan juga tersenyum. Melihat pemandangan ini, hati Li Zhengyang sakit. Senyum putrinya terlalu berharga, dan dia benar-benar tidak ingin membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dewan keluarga sudah, Li Zhengyang menatap putri kesayangannya, tetapi dia masih tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Ayah, aku mengerti, dan aku sudah memikirkannya matang-matang. Meskipun aku benar-benar membenci karakternya, demi keluarga Li kita, aku akan. Li Qingyan menatap ayahnya yang pucat. Awalnya dia ingin meyakinkan Li Qingyan bahwa dia baik-baik saja dengan ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Matanya tiba-tiba memerah, dan air mata memenuhi matanya. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin menikahi playboy yang selalu mencari wanita itu. Namun, dia bukan lagi anak yang keras kepala. Setelah ibunya meninggal, Li Qingyan menjadi sangat dewasa dan mengambil alih banyak tanggung jawab keluarga. Selain itu, Li Qingyan sangat jelas dalam hatinya bahwa hukum rimba berkuasa di benua Tianyuan. Yang lemah ditakdirkan untuk menderita dalam diam. Awalnya, Li Qingyan lebih baik mati daripada menikahi Chen Ping. Namun, jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada ribuan orang dalam keluarga Li? Mereka pasti akan dikubur bersamanya. Beberapa hari yang lalu, tetua kedua membawa pasangan kakak beradik ini ke kota Jiaohei untuk menawar pil pemulih jiwa. Sayangnya, pil pemulih jiwa akhirnya jatuh ke tangan wakil pemimpin Menara Bayangan, Lin Yu. Saat itu, Li Qingyan sengaja tinggal beberapa hari lebih lama di sana untuk melihat apakah dia bisa menemukan obat penyembuh dalam pelelangan skala kecil yang diadakan di sana. Sayangnya, keadaan menjadi bumerang dan dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, pil pemulih jiwa adalah pil kelas 3 tingkat atas. Bahkan para kultivator yang telah mencapai alam pembentukan inti hampir tidak tahan untuk menggunakannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa sering muncul di pelelangan kota Jiaohei? Namun, tanpa pil pemulih jiwa, luka ayahnya tidak akan bisa pulih. Sebenarnya, meskipun dia berhasil mendapatkan pil pemulih jiwa, itu tidak akan dapat mengubah situasi keluarga Li saat ini. Lagi pula, di hadapan seorang kultivator alam formasi inti, bahkan jika kultivasi Li Zhengyang telah mencapai tingkat ke-10 alam roh ungu, dia tetap akan langsung terbunuh. Tidak ada cara baginya untuk melawan seorang kultivator alam formasi inti. Ayah tidak perlu mengatakannya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Li Qingyan berbalik dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Namun, tubuhnya yang halus tidak dapat menahan diri untuk sedikit gemetar. Ketika Li Zhengyang melihat ini, dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Ini hanya terjadi karena dia tidak berguna. Jika dia sedikit lebih kuat, keluarga Li tidak akan berada dalam situasi yang suram seperti itu. Maka putri kesayangannya tidak perlu mengorbankan kebahagiaannya untuk playboy yang tidak berguna ini. Pada saat ini, hati Li Zhengyang dipenuhi dengan kebencian terhadap dirinya sendiri. Namun,
Ketika dia memikirkan tentang kekuatan alam formasi inti yang mengerikan dari guru sekte Matt Saber, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Perbedaan antara seorang kultivator alam formasi inti dan seorang kultivator alam roh ungu mirip dengan perbedaan antara langit dan bumi. Selain itu, dia masih terluka parah. Keluarga Li tidak memiliki peluang melawan sekte Matt Saber. Li Qingyan juga jelas tentang teror seorang kultivator alam formasi inti. Saat itu, ketika dia berada di rumah lelang kota Jiaohei, dia secara pribadi menyaksikan kekuatan mengerikan seorang kultivator alam formasi inti. Wakil komandan sekte darah jahat yang sangat arogan itu telah berubah menjadi abu dengan lambaian tangan orang itu. Adegan di sana sangat menyentuh hati Li Qingyan dan memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang alam formasi inti. Bahkan sekarang, ketika dia mengingatnya, hatinya mendambakan kekuatan itu. Jika dia memiliki kekuatan yang mengerikan itu, maka dia akan mampu menghindari tragedi ini. Pada saat itu, meskipun Master Sekte Matt Saber juga seorang kultivator alam formasi inti, dia tidak perlu takut. Bagaimanapun, pemuda di alam formasi inti itu telah menggunakan kekuatan absolut untuk memaksa Master Rumah Lelang mengubah aturan. Sayangnya, itu hanya angan-angan. Pada saat itu, Li Qingyan juga memiliki beberapa tebakan tentang identitas Ye Xuan. Dia juga menebak bahwa dia kemungkinan besar adalah tetua sekte Qingyun, Ye Xuan, tetapi dia tidak 100% yakin. Bahkan jika kekuatanku tidak akan pernah sekuat senior itu, akan menjadi berkah jika aku bisa menjadi murid senior itu. Memikirkan hal ini, Li Qingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam. Jika gurunya sekuat pemuda itu, bahkan pemimpin sekte Matt Saber pun harus mengalah, kan? Pada saat ini, tubuh Li Qingyan terasa seperti disambar petir. Dia tercengang tak berdaya. Seseorang, yang tak dapat dipercaya memang telah muncul di depannya. Seorang pemuda tampan, bermata tajam dengan mata berbinar tiba-tiba muncul di halaman keluarga Li. Yang lebih penting, jika dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri, tidak mungkin dia tahu dia ada di sana. Mustahil untuk mendeteksi kehadiran pihak lain menggunakan indera spiritual. Dia seperti hantu. Alasan mengapa Li Qingyan begitu terkejut adalah karena dia mengenali pemuda ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang telah membunuh wakil komandan sekte darah jahat, Feng Yitai, di rumah lelang kota Jiaohei. Mengapa dia ada di sini? Mata Li Qingyan dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa pembangkit tenaga listrik tingkat atas ini muncul di kediaman keluarga Li? Apakah Tuhan mendengar doa-doaku? Apakah dia memenuhi keinginanku? Atau apakah ini hanya ilusi? Li Qingyan segera menggosok matanya untuk memeriksa apakah apa yang dilihatnya itu nyata. Dia kemudian menatapnya lagi. Pemuda tampan itu benar-benar masih di sana. Itu benar-benar dia. Pada saat itu, jantung Li Qingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia tahu bahwa kultivasi pemuda itu telah mencapai alam pembentukan inti. Namun, mengapa dia datang ke kediaman keluarga Li kita? Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke kediaman keluarga Li? Saat itu, Li Zhengyang telah memperhatikan Ye Xuan, dan ekspresinya langsung berubah serius. Kepala keluarga, apakah terjadi sesuatu? Li Zhengyang sengaja meninggikan suaranya tadi, dan itu langsung menarik perhatian para tetua keluarga. Tak lama kemudian, banyak tetua keluarga Li muncul di halaman. Siapa kamu? Ketika mata para tetua tertuju pada Ye Xuan, mereka menyipitkan mata dan langsung menjadi waspada. Meskipun keluarga Li tidak sekuat sebelumnya, tidak banyak orang yang bisa melewati garis pertahanan mereka dengan mudah, terutama dalam keheningan ini. Ayah, pada saat ini, Li Qingyan juga bereaksi dan dengan cepat menghentikan Li Zhengyang dari melakukan sesuatu yang gegabah. Ayah dan para tetuanya tidak menyadari kekuatan pemuda ini, tetapi dia telah menyaksikan kekuatannya beberapa hari yang lalu. Jika pihak lain tidak senang, dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Li dalam sekejap. Bahkan jika dia ingin menghancurkan kota Jiangqing, itu bukanlah masalah yang sulit. Tidak peduli apa tujuannya, paling tidak, mereka tidak boleh memprovokasi dia. Ye Xuan pertama kali menatap Li Qingyan, lalu perlahan berkata, Sekte Qingyun, Ye Xuan. Apa, Sekte Qingyun, Ye Xuan? Ini, bagaimana ini mungkin? Mendengar ini, Li Zhengyang dan para tetua tercengang, dan ekspresi mereka berubah drastis. Meskipun kota Jiangqing terletak di daerah terpencil, mereka masih akrab dengan nama Ye Xuan.
Ketenarannya yang tersebar luas sulit untuk diabaikan selama Anda berada di wilayah dinasti Qian besar. Sekte Qingyun adalah salah satu dari 10 sekte teratas di dinasti Qian besar, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenal mereka dan dia? Li Qingyan gemetar. Dia benar-benar Ye Xuan dari sekte Qingyun. Li Qingyan tidak meragukan keaslian kata-kata Ye Xuan. Bagaimanapun, seorang kultivator alam formasi inti tidak akan membuang-buang waktunya untuk menipu mereka. Selain itu, di seluruh dinasti Qin besar, siapa lagi yang bisa mencapai alam formasi inti di usia yang begitu muda? Hanya Ye Xuan dari sekte Qingyun yang bisa melakukan ini. Melihat ini, Li Zhengyang langsung menjadi gugup. Mengapa jenius terkuat dari sekte Qingyun muncul di tempat terpencil seperti kota Jiangqing? Apa tujuannya datang ke sini? Li Qingyan. Tatapan Ye Xuan jatuh pada Li Qingyan dan dia memanggil namanya. Itu aku. Li Qingyan dengan gugup menanggapi pertanyaannya. Dia cepat-cepat mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Apakah kamu bersedia? Ye Xuan mengangguk dan langsung ke intinya. Ah! Li Qingyan tertegun ketika mendengar ini. Dia benar-benar tercengang. Tidak jauh dari sana, Li Zhengyang dan para tetua ketakutan. Sial, apakah ada yang salah dengan pendengaranku? Apakah Ye Xuan benar-benar ingin menjadikan Li Qingyan sebagai muridnya? Dia adalah jenius terkuat dari generasi muda dinasti Qian besar yang sedang mereka bicarakan di sini. Tingkat kultivasinya bahkan telah mencapai alam formasi inti. Apakah dia benar-benar ingin menjadikan Li Qingyan sebagai muridnya? Untuk sesaat, mereka merasakan jiwa mereka meninggalkan mereka. Seolah-olah mereka telah disambar petir. Hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa seorang yang sangat kuat seperti Ye Xuan ingin menjadikan Li Qingyan sebagai muridnya? Apakah ada yang istimewa tentangnya? Jika mereka berbicara tentang latar belakang keluarga mereka, kota Jiangqing hanyalah kota terpencil di dinasti Qian besar, dan Li Qingyan hanyalah putri tertua dari keluarga besar di sini. Mungkin di mata warga kota Jiangqing, Li Qingyan adalah seorang jenius yang luar biasa, tetapi di mata sekte Qingyun, dia sama sekali tidak istimewa. Dalam hal bakat, meskipun bakat Li Qingyan di atas rata-rata, itu tidak terlalu menonjol. Mengingat kekuatan dan status Ye Xuan saat ini, jika dia ingin menerima seorang murid, para kultivator jenius dari seluruh dinasti Qian Agung mungkin akan mengantre bermil-mil, bukan? Jika seseorang melihat penampilannya, Li Qingyan memang bisa dianggap cantik, tetapi dia tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang dapat menarik perhatian orang banyak dan menyebabkan kehancuran negara. Ye Xuan adalah seorang superpower yang kultivasinya telah mencapai ranah formasi inti. Selama dia memberi isyarat sedikit, wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya akan segera melemparkan diri ke pelukannya. Begitu saja, Li Zhengyang dan para tetua lainnya menghilangkan semua kemungkinan mengapa dia ingin menerimanya sebagai muridnya. Jadi, mengapa? Aku ingin tahu apa kelebihan yang dilihat Penatua Ye Xuan pada putriku sehingga Penatua Ye Xuan datang secara pribadi. Li Zhengyang segera menekan keterkejutan di hatinya dan dengan cepat membungkuk hormat kepada Ye Xuan. Apakah aku, Ye Xuan, perlu alasan untuk menerima seorang murid? Ye Xuan berkata dengan ringan. Mata Li Zhengyang bergetar. Sial, apakah ini sikap seorang superpower? Dia bahkan tidak perlu alasan untuk menerima seorang murid. Dia benar-benar melakukan ini karena keinginannya sendiri. Namun, Li Zhengyang dan para tetua tidak hanya merasa ada yang tidak biasa tentang ini, mereka bahkan merasa bahwa ini adalah sikap normal seorang ahli super. Aku bersedia menjadi murid tetua Ye Xuan. Tubuh halus Li Qingyan bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia hampir menangis. Baginya, dipilih oleh Ye Xuan mungkin karena semacam berkah atau karma dari kehidupan masa lalunya. Li Qingyan segera berlutut dengan hormat di hadapan Ye Xuan dan menyapanya sebagai gurunya. Baiklah, sangat bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid keduaku. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum. Fisik roh ganda dengan atribut api dan kayu membuatnya menjadi alkemis alami. Selama dia bisa membantu Li Qingyan menjadi seorang alkemis, maka melalui imbalan umpan balik sistem, dia secara alami akan menjadi seorang alkemis yang kuat. Bangun! Ye Xuan dengan lembut melangkah maju. Semua orang merasakan mata mereka kabur dan, detik berikutnya, sosok Ye Xuan muncul di hadapan Li Qingyan. Sekarang kau adalah muridku, aku tentu tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun terhadap kesulitan keluarga Li.
Jangan khawatir, aku akan menunggu Master Sekte Mad Saber muncul di kediaman keluarga Limu. Aku ingin melihat kemampuannya yang berani menargetkan muridku. Ye Xuan mengatakan semua ini dengan acuh tak acuh. Kata-katanya tampaknya menyiratkan bahwa ini adalah masalah yang sangat sepele. Namun, Ye Xuan memang memiliki kualifikasi untuk mendukung sikapnya. Kekuatan seorang kultivator alam inti virtual belaka bagaikan seekor semut di matanya. Saya berterima kasih kepada guru atas nama keluarga Li. Mendengar ini, Li Qingyan langsung meneteskan air mata. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menjadi murid dari seorang ahli alam formasi inti. Dengan gurunya sebagai pendukungnya, dia tidak perlu mengorbankan kebahagiaannya dan menikahi Chen Ping. Sama-sama, melihat ini, Ye Xuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Baginya, wajar saja jika seorang guru melindungi murid-muridnya, jadi tidak perlu ucapan terima kasih seperti itu. Selain itu, sebagai muridnya, bagaimana mungkin dia tega melihat Ye Xuan diganggu? Terima kasih, Tetua Ye. Terima kasih, Tetua Ye. Mendengar ini, Li Zhengyang dan para tetua lainnya gemetar karena kegirangan dan membungkuk kepada Ye Xuan dengan penuh rasa terima kasih. Sekarang Tetua Ye Xuan mendukung keluarga Li, mengapa mereka harus takut kepada pemimpin Sekte Mad Saber? Meskipun pemimpin Sekte Mad Saber juga merupakan pembangkit tenaga inti tingkat atas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ye Xuan? Ye Xuan sangat kuat dan sangat berbakat. Faktanya, hanya dengan menyebut Sekte Qingyun tempat dia berasal sudah cukup untuk menekan pemimpin Sekte Made Saber. Orang harus tahu bahwa para tetua dari Sekte tingkat atas yang peringkatnya paling rendah sekalipun setidaknya berada di alam inti virtual. Para pemimpin sekte sebagian besar adalah kultivator alam inti sejati. Dibandingkan dengan Sekte Qingyun, Sekte Mad Saber tidak ada apa-apanya. Kultivasi pemimpinnya hanya pada tahap awal dari alam inti virtual. Meskipun kekuatannya cukup untuk menghancurkan keluarga Li, dia hanyalah seekor semut di mata Sekte Qingyun. Ini adalah buah yang tumbuh di Gunung Vermilion. Buah ini sangat efektif untuk mengobati luka. Selama dia menyerap energinya sepenuhnya, luka ayahmu akan sembuh secara alami. Pada saat ini, Ye Xuan melambaikan lengan bajunya. Sebuah buah seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di depan Li Qingyan. Buah itu memancarkan kekuatan merah yang sangat misterius. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah selamat datang dariku untukmu. Terima kasih, Guru. Li Qingyan, yang baru saja menenangkan dirinya, merasa tersentuh sekali lagi. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Ye Xuan. Meskipun efek dari buah Gunung Vermilion tidak dapat dibandingkan dengan pil pemulih jiwa, setidaknya buah itu dapat menyembuhkan luka ayahnya. Harta karun seperti itu sangat berharga, tetapi gurunya memberikannya kepadanya tanpa ragu sedikitpun. Selain itu, arti dari kata-kata gurunya juga sangat jelas. Harta karun ini dipersiapkan khusus untuk ayahnya. Ye Xuan bisa saja langsung memberikan buah itu kepada Li Zhengyang, tetapi dia tidak bodoh. Hanya dengan memberikannya kepada muridnya, dia bisa menerima hadiah dari sistem. Ayah, kamu bisa memakannya nanti. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qingyan menerima buah Gunung Vermilion dan menyerahkannya kepada ayahnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tetua Ye. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Melihat ini, Li Zhengyang tidak bisa menahan gemetar, dan matanya penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tidak tahu apa itu buah Gunung Vermilion, dia tahu bahwa efeknya tidak jauh lebih lemah daripada pil pemulih jiwa. Awalnya dia putus asa ketika putrinya yang berharga gagal menawar pil pemulih jiwa. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi lumpuh selama sisa hidupnya. Kemunculan Ye Xuan di sini telah memberinya kesempatan hidup baru. Selain itu, pihak lain tidak hanya mengambil putrinya yang berharga sebagai muridnya, tetapi dia juga memberikan buah Gunung Vermilion yang sangat berharga. Ini adalah kekuatan seorang kultivator alam formasi inti. Ding, karena tuan rumah telah memberikan muridnya obat penyembuhan suci, buah Gunung Vermilion, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 10x acak. Selamat, tuan rumah telah memperoleh obat penyembuhan suci, buah roh. Pada saat yang sama, suara pemberitahuan sistem terdengar di benak Ye Xuan, dan dia tersenyum. Kemudian, buah yang diisi dengan kekuatan misterius putih tiba-tiba muncul di inventaris sistemnya. Ini adalah manfaat menerima murid baru. Kau harus pergi bersamaku dulu untuk memberi penghormatan kepada kakak perempuanmu. Setelah itu,
Aku akan mengajarimu metode kultivasi dan teknik bela diri Sekte Qingyun. Kata Ye Xuan. Baik, Guru. Li Qingyan mengangguk cepat. Ye Xuan kemudian melambaikan lengan bajunya, dan ki sejati di tubuhnya menyembur keluar. Kemudian ki itu melilit Li Qingyan, dan mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Setelah mereka berdua pergi, Li Zhengyang dan para tetua masih terkejut. Setelah beberapa saat, seorang tetua berbicara. Sekte Qingyun, Ye Xuan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Liku akan menerima bantuan dari Sekte Qingyun. Qingyan bahkan menjadi murid tetua Ye Xuan. Hahaha. Wajah tetua itu penuh kegembiraan, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Mereka mengira bahwa hanya ada satu jalan keluar bagi keluarga Li, yaitu menikahkan Li Qingyan dengan Chen Ping. Sejak saat itu, meskipun keluarga Li dapat bertahan hidup, mereka akan menjadi keluarga cabang dari keluarga Chen dan menjalani kehidupan yang tidak terhormat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasi ini akan berubah dengan cara yang spektakuler. Seorang ahli super yang telah mencapai alam formasi inti telah datang ke kediaman keluarga Li mereka, dan bahkan menerima Li Qingyan sebagai murid. Saat Li Qingyan benar-benar menjadi murid Ye Xuan, keluarga Li tahu bahwa mereka tidak perlu lagi takut pada keluarga Chen. Jadi bagaimana jika Chen Ping telah menjadi murid pribadi pemimpin Sekte Mad Saber? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Li Qingyan yang menjadi murid tetua Ye Xuan? Nama Ye Xuan sudah mewakili posisi puncak di dinasti Qian besar. Dia adalah tragedi di mata banyak kultivator muda, monster mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilampaui. Ye Xuan bukan hanya seorang jenius super yang tidak dapat dilampaui oleh generasi kultivator muda, bahkan kultivator generasi tua pun tidak dapat melampauinya. Meskipun kekuatan Ye Xuan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Master Sekte Qingyun, mengingat bakatnya yang mengerikan, tidak akan lama lagi sebelum dia melampaui Master Sekte Qingyun dan menjadi kultivator terkuat sejak berdirinya Sekte Qingyun. Semua kultivator dinasti Qian besar telah mendengar tentang perbuatan Ye Xuan dan menganggapnya sebagai eksistensi yang akan setara dengan Master dinasti Qian besar di masa depan. Bagaimana mungkin Chen Ping yang biasa saja dapat dibandingkan dengan Li Qingyan? Bagus, bagus. Li Zhengyang mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata baik 2 kali berturut-turut. Wajahnya yang awalnya pucat dan tidak berdaya berubah menjadi kemerahan. Dibandingkan dengan semua orang, dia tidak diragukan lagi yang paling bersemangat di sini. Sejak dia terluka parah, kekuatannya menurun drastis. Keluarga Li telah jatuh ke dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin seekor harimau yang terluka dapat bertahan dari kepungan sekawanan serigala? Meskipun dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya, sebagai kepala keluarga Li, dia hanya bisa memilih untuk menahan rasa sakit dan mengorbankan kebahagiaan putrinya. Namun, apapun yang terjadi, hatinya sangat sakit. Dia bahkan menyesal telah menjadi kepala keluarga Li. Meskipun dia adalah kepala keluarga, dia tidak memiliki kekuasaan absolut. Dia bahkan tidak dapat melindungi putrinya sendiri. Betapa menyedihkannya dia sebagai seorang ayah. Apakah dia layak menjadi seorang ayah? Terlebih lagi, keluarga Li hampir menjadi keluarga bawahan orang lain di tangannya. Apakah dia benar-benar layak menjadi kepala keluarga? Namun, tepat saat dia putus asa, Ye Xuan muncul dan membawa harapan baru, seperti fajar hari baru. Dia seperti matahari, yang kecemerlangannya menyelamatkan keluarga Li dari keadaan mereka yang gelap dan putus asa. Di mata Li Zhengyang dan anggota keluarga Li yang tak terhitung jumlahnya, Ye Xuan adalah penyelamat mereka. Meskipun kekuatan keluarga Li tidak berarti di mata ahli yang menakutkan seperti Ye Xuan, Li Zhengyang telah membuat keputusan. Dia ingin mengukir kebaikan Ye Xuan ke dalam catatan leluhur keluarga Li. Setiap anggota keluarga Li harus selalu mengingat kebaikan Ye Xuan. Setelah berbagai tetua mengetahui niat Li Zhengyang, mereka semua setuju. Yue, kemarilah dan lihatlah. Sekarang kamu memiliki seorang adik perempuan junior. Ye Xuan membawa Li Qingyan untuk bertemu Yue. Qingyan menyapa kakak perempuan senior. Li Qingyan membungkuk hormat kepada Yue. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Mereka pernah bertemu di kota Jiaohei. Namun, Li Qingyan sangat terkejut. Dibandingkan dengan saat itu, temperamen Yue telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sebelumnya, Li Qingyan berpikir bahwa penampilannya di atas rata-rata, tetapi dibandingkan dengan Yue, itu tidak ada yang perlu dibanggakan. Yue begitu cantik sehingga dia bisa mengalahkan kecantikan seperti Li Qingyan. Senang bertemu denganmu,
adik perempuan Qingyan. Yue mengangguk sambil tersenyum. Dari segi usia, Li Qingyan hampir berusia 18 tahun, yang berarti dia 3 tahun lebih tua dari Yue. Tentu saja, di benua Tianyuan, hubungan antar murid tidak didasarkan pada usia, melainkan pada urutan mereka memasuki bimbingan guru mereka. Di samping mereka, Huang Ling dan Sue Min mengelilingi Li Qingyan dengan tatapan ingin tahu, diam-diam mencoba menebak apa yang begitu istimewa tentang Li Qingyan yang menarik perhatian tetua Ye. Terlebih lagi, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Ketika Li Qingyan melihat ini, wajahnya memerah dan dia entah kenapa merasa seperti sedang diawasi seperti binatang yang dipamerkan di kebun binatang. Namun, gadis-gadis pada awalnya adalah makhluk yang aneh, jadi setelah saling menyapa sebentar, gadis-gadis itu segera menjadi sangat akrab satu sama lain. Li Qingyan kemudian memutuskan untuk menjadi tuan rumah dan mengundang semua orang ke kediaman keluarga Li sebagai tamu. Setelah mengetahui bahwa Ye Xuan akan datang berkunjung, Li Zhengyang dan banyak tetua keluar untuk menyambutnya secara pribadi dan memberinya sambutan dengan standar tertinggi. Namun, Ye Xuan tidak terlalu menyukai kemeriahan itu dan memilih untuk meminjam salah satu ruang kultivasi keluarga Li. Tentu saja, Li Qingyan juga berada di ruang kultivasi bersamanya. Ye Xuan melihat harta karun alam di ruang penyimpanannya, lalu berkata kepada Li Qingyan, "Qingyan, sekarang aku akan mengajarimu metode kultivasi dan teknik bela diri Sekte Qingyun. Selain itu, aku akan memberimu semua jenis pil obat, harta karun alam, dan senjata." "Terima kasih, Guru." Li Qingyan sangat gembira saat mendengarnya. Sekte Qingyun adalah salah satu sekte teratas dari dinasti Qian Agung. Metode kultivasi dan teknik bela dirinya tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sumber daya keluarga Li. "Aku akan mengajarimu teknik pengendalian pedang petir. Tingkatnya adalah tingkat bumi tingkat rendah." Apa yang dikatakan Ye Xuan selanjutnya mengejutkan Li Qingyan. "Apa? Tingkat bumi? Teknik tingkat bumi?" Wajah Li Qingyan penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan teknik paling maju yang dimiliki keluarga Li hanya mencapai tingkat hitam tingkat rendah. Apakah ini kekuatan sekte tingkat atas? Teknik yang diambil dengan santai telah mencapai tingkat bumi tingkat rendah. "Qingyan, teknik kultivasi yang aku ajarkan padamu bukan dari sekte Qingyun. Sebaliknya, itu adalah teknik yang sedang aku gunakan. Itu jauh lebih kuat daripada teknik roh pedang Sekte Qingyun. Jika kamu mengolahnya hingga selesai, kamu akan dapat memanggil kekuatan langit dan bumi dari kehampaan." Begitu dia selesai berbicara, jari telunjuk Ye Xuan bersinar terang. Kemudian, dia mengetuknya di dahi Li Qingyan, dan informasi yang relevan tentang teknik pengendalian pedang petir tiba-tiba memasuki pikirannya. Karena dia akan mendapatkan hadiah sistem dari muridnya, dia pasti akan memilih metode kultivasi dan teknik bela diri terbaik untuk diajarkan kepadanya. Jika dia memilih untuk mengajarinya teknik roh pedang, teknik yang akan diberikan sistem kepadanya bahkan tidak akan sebaik teknik pengendalian pedang petir. "Apa? Teknik yang sangat kuat." Li Qingyan tercengang setelah memeriksa sejumlah besar informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan teknik pengendalian pedang petir kepada muridnya, peringkat bumi tingkat rendah tuan rumah secara acak menerima hadiah kritis 20x. Selamat, tuan rumah telah memperoleh teknik 3000 pedang petir peringkat bumi tingkat menengah. Pada saat yang sama, suara pemberitahuan sistem terdengar di benak Ye Xuan. Seketika, semua misteri teknik 3000 pedang petir muncul di benaknya. Pengganda kritis kali ini cukup bagus. Melihat pemberitahuan sistem, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Jika dia menerima murid ketiga dan memberikan teknik pedang 3000 petir kepada mereka, dia akan bisa mendapatkan hadiah yang lebih baik dari sistem. Mungkin dia bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik tingkat surga yang legendaris jika siklus ini terus berlanjut. Selama aku memiliki cukup banyak murid, bukankah aku akan bisa terus mendapatkan hadiah yang lebih baik? Bukankah teknik yang aku latih akan menjadi semakin kuat? Memikirkan hal ini, mata Ye Xuan berbinar. Namun, Ye Xuan tidak berkutat pada masalah itu. Lagi pula, saat ini ia hanya memiliki 2 murid. Kemudian, Ye Xuan juga mengajarkan teknik roh pedang kepada Li Qingyan. Lagi pula, mengingat tingkat kultivasi Li Qingyan saat ini, sulit baginya untuk menguasai teknik pengendalian pedang petir. Teknik roh pedang lebih cocok untuknya pada tahap ini. Namun, karena kedua teknik itu termasuk dalam kategori yang sama, Ye Xuan tidak menerima hadiah dari sistem. Selain itu,
Mengingat tingkat kultivasi Yue saat ini, teknik roh pedang sudah cukup untuk mendukung kultivasinya. Setelah ia berhasil menembus level tersebut, ia akan mengajarkan teknik pengendalian pedang petir atau teknik 3000 pedang petir. Baiklah, selanjutnya aku akan mengajarkanmu teknik bela diri. Pada saat ini, jari telunjuk Ye Xuan bersinar terang lagi, lalu ia mengetukkannya dengan lembut ke dahi Li Qingyan. Tebasan badai angin, tingkat hitam tingkat tinggi. Pertahanan pedang 3 kaki, tingkat hitam tingkat tinggi. Setelah mempelajari kedua teknik bela diri ini, ia akan memiliki teknik menyerang dan bertahan, dan itu sudah cukup baginya saat ini. Tentu saja, Ye Xuan juga memiliki lebih banyak teknik ofensif dan defensif, tetapi kualitasnya lebih rendah dari kedua teknik ini. Selain itu, kedua teknik bela diri ini diperoleh dari hadiah sistem setelah ia mengajarkan Yue teknik pedang badai angin dan teknik pedang benteng. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik tebasan badai angin, peringkat hitam tingkat tinggi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 9x. Selamat, tuan rumah telah memperoleh teknik tebasan bintang, peringkat hitam tingkat tinggi. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik pertahanan pedang 3 kaki, peringkat hitam tingkat tinggi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 15x. Selamat, tuan rumah telah memperoleh teknik pedang tak berujung, peringkat hitam tingkat tinggi. 2. Pemberitahuan sistem bergema di benak Ye Xuan secara bersamaan. Segera setelah itu, dua teknik bela diri yang sangat misterius tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian, Ye Xuan sekali lagi memilih beberapa teknik bela diri yang lebih cocok dan mengajarkannya kepada Li Qingyan. Akan tetapi, karena teknik bela diri yang diajarkannya kemudian berada dalam kategori yang sama dengan teknik sebelumnya, ia tidak menerima hadiah yang sesuai dari sistem. Kemampuan pemahamanmu luar biasa. Tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menguasai teknik-teknik ini sepenuhnya, tetapi mengingat kultivasimu saat ini, kau masih belum dapat melepaskan kekuatan tebasan badai angin dan teknik pertahanan pedang 3 kaki. Hal terpenting bagimu sekarang adalah memahami sepenuhnya teknik bela diri dasar. Ketika kultivasimu mencapai alam esensi sejati atau alam roh ungu, kau dapat berlatih teknik tebasan badai angin dan pertahanan pedang 3 kaki. Setelah Ye Xuan selesai mengajarkan teknik bela diri, dia dengan lembut mengingatkan Li Qingyan nilai pemahaman Li Qingyan sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari Yue. Saya akan mematuhi instruksi guru. Ketika Li Qingyan mendengar peringatannya, dia mengangguk dengan hormat. Matanya bersinar, dia masih tenggelam dalam kegembiraan karena memperoleh teknik bela diri tingkat tinggi itu. Orang harus tahu bahwa meskipun keluarga Li adalah keluarga terkuat di kota Jiangqing, sebagian besar teknik bela diri di gudang mereka adalah teknik tingkat kuning. Dia belum pernah melihat teknik bela diri tingkat hitam sebanyak itu. Selain itu, setiap teknik bela diri adalah teknik tingkat tinggi. Teknik bela diri paling maju di seluruh keluarga Li hanyalah teknik tingkat hitam tingkat rendah, sedangkan teknik pengendalian pedang petir yang diajarkan gurunya berada di tingkat bumi tingkat rendah. Perbedaan antara keduanya tidak kecil. Bahkan teknik roh pedang dari Sekte Qingyun jauh lebih unggul daripada teknik bela diri terbaik keluarga Li. Bagi para kultivator, memiliki kekayaan tidak diragukan lagi sangat penting. Namun, kekayaan memiliki dua aspek. Satu aspek adalah kuantitas, sedangkan aspek lainnya adalah kualitas. Tidak peduli seberapa buruk bakat seorang kultivator, selama ia memiliki harta surgawi dan sumber daya kultivasi yang cukup, mereka akan mampu menjadi semacam pembangkit tenaga listrik. Namun, tanpa aspek kualitas kekayaan, kultivasi mereka akan memiliki batas atas. Jika metode kultivasi asli Li Zhengyang adalah teknik roh pedang, kekuatannya pasti akan melampaui kekuatannya saat ini. Meskipun ia mungkin tidak dapat mencapai tingkat ke-10 dari alam roh ungu, ia setidaknya akan mencapai tingkat ke-9 dari alam roh ungu. Li Qingyan telah memperoleh begitu banyak teknik bela diri sekaligus dan perlahan-lahan mencernanya. Ye Xuan tidak terburu-buru untuk memeriksa pemahaman Li Qingyan tentang teknik bela diri ini. Sebaliknya, ia memeriksa metode kultivasi dan teknik bela diri yang ia terima dari sistem. Teknik pedang 3000 guntur tingkat bumi tingkat menengah jauh lebih kuat daripada teknik pedang guntur tingkat bumi tingkat rendah. Selain itu, dorongan terhadap kecepatan kultivasi penggunanya bahkan lebih besar. Yang terpenting, setelah mengolah teknik pedang 3000 petir, tubuh kultivator akan mengandung kekuatan petir langit dan bumi, yang sangat dahsyat. Teknik pedang 3000 petir dikatakan mampu memanggil kekuatan petir langit dan bumi dari kehampaan saat diolah hingga tuntas.
Penggunanya kemudian akan mampu memanggil 3.000 sambaran petir yang sangat mengerikan untuk menyerang musuh mereka. Tebasan bintang tingkat hitam tingkat tinggi adalah teknik bela diri yang berevolusi dari teknik pedang badai angin dan teknik tebasan badai angin. Energi pedang pengguna akan berubah menjadi tebasan yang sangat tajam yang bahkan dapat merobek kekosongan. Sedangkan untuk teknik pedang tak berujung, yang merupakan teknik bela diri tingkat hitam tingkat tinggi, merupakan teknik bela diri yang berevolusi dari teknik pedang benteng dan teknik pertahanan pedang tiga kaki. Teknik ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Ketika teknik ini dikuasai sepenuhnya, ujung pedang seseorang akan menyemburkan aliran air yang tak berujung, seperti hujan, menciptakan penghalang pertahanan di sekitar penggunanya. Jika Ye Xuan dapat melatih kedua teknik bela diri ini hingga benar-benar menguasainya, hal itu tidak diragukan lagi akan memberikan dorongan besar bagi kekuatannya sendiri. Yang terpenting, sebagai jenius terkuat dari dinasti Qian Agung, nilai pemahaman Ye Xuan bahkan lebih mengerikan daripada Li Qingyan. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk memahami metode kultivasi dan teknik bela diri yang baru diperoleh ini. Setelah periode kultivasi terpencil yang singkat, ia akan dapat mencapai tahap keberhasilan kecil. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke tahap kesuksesan besar. Jika nilai pemahaman Ye Xuan dapat meningkat lebih jauh, itu akan memakan waktu lebih sedikit. Selain itu, sebelum dia meninggalkan Sekte Qingyun, dia telah mengetahui dari Penatua Lin Qing bahwa 3 sekte besar akan mengadakan kompetisi, jadi dia telah mengawasinya. Hadiah yang ditawarkan oleh kompetisi ini dapat meningkatkan nilai pemahaman seorang kultivator. Harta karun seperti itu sangat langka. Namun, 3 sekte besar bersedia membayar harga seperti itu. Peningkatan nilai pemahaman yang dapat diberikan harta karun itu mungkin terbatas. Namun, itu tidak masalah. Bagaimanapun, Ye Xuan memiliki sistemnya. Selama dia secara pribadi memberikan harta karun surgawi kepada muridnya, bukankah dia akan menerima yang lebih baik dari sistem? Baiklah, sudah waktunya bagiku untuk memberimu beberapa pil dan harta karun surgawi. Sementara Li Qingyan tenggelam dalam pemahaman dan pencernaan metode kultivasi dan teknik bela diri yang baru diperolehnya dalam benaknya, Ye Xuan berbicara lagi. Apa? Mendengar ini, Li Qingyan tercengang. Bisa menerima metode kultivasi dan teknik bela diri tingkat tinggi dari gurunya sudah merupakan sesuatu yang jauh dari mimpinya. Bagaimanapun, salah satu metode kultivasi dan teknik bela diri yang diberikan Ye Xuan padanya dapat menimbulkan sensasi di antara banyak kultivator di dunia luar. Sekarang, gurunya benar-benar akan memberinya harta surgawi dan pil. Sementara Li Qingyan linglung, Ye Xuan melambaikan lengan bajunya, dan beberapa pil yang memancarkan energi spiritual yang kaya tiba-tiba muncul dan jatuh ke tangan Li Qingyan. Ding, karena tuan rumah telah memberikan pil origin erosion tingkat 2 kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 8x. Selamat, tuan rumah telah memperoleh pil spirit cleansing tingkat 2. Ding, karena tuan rumah telah memberikan pil origin erosion tingkat 1 kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 4x. Selamat, tuan rumah telah memperoleh pil blood fusion tingkat 1. Ding, karena tuan rumah telah memberikan muridnya. Setelah Li Qingyan menerima pil tersebut, pemberitahuan sistem terus bermunculan di benak Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan cairan putih giok dari cincin penyimpanannya. Itu adalah kalsedon gunung yang diperolehnya dari sistem saat itu. Pada saat itu, setelah dia memberi Yue Dark Glacial Frost, dia telah menerima harta surgawi ini dari sistem. Itu dapat meningkatkan nilai tulang bawaan seorang kultivator sampai batas tertentu. Itu adalah harta surgawi yang sangat langka. Item ini dapat meningkatkan nilai tulang bawaanmu. Aku akan memberikannya kepadamu. Di masa depan, ketika waktunya tepat, aku akan membantumu memurnikannya. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan dengan ringan mengibaskannya ke arahnya. Kalsedon gunung mendarat di depan Li Qingyan. Ding, karena tuan rumah telah memberikan muridnya kalsedon gunung porsi 1 orang, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 6x. Selamat, tuan rumah telah menerima hati gletser gelap porsi 1 orang. Jelas, hati gletser gelap juga merupakan harta surgawi yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan seorang kultivator. Dalam hal kualitas, itu bahkan lebih kuat daripada kalsedon gunung sebelumnya. Yang terpenting adalah bahwa hati gletser gelap memiliki beberapa kesamaan dengan es gletser gelap sebelumnya. Namun, yang pertama mengandung pola langit dan bumi yang mendalam.
Apa? Kalsedon gunung. Li Qingyan merasakan kepalanya berdengung. Dia diliputi oleh rasa bahagia yang luar biasa. Dia merasa bahwa semua yang terjadi di sekitar sini begitu luar biasa. Itu seperti mimpi. Dia takut semuanya itu akan hilang saat dia bangun.